Oke, tadi disebutkan oleh Bung Said itu singkatnya bahwa apa yang kita alami saat ini kalau dirasakan susah karena warisan dari masa lalu. Masa lalu yang paling berperan menurut Bung Said itu, saya nggak ngomong orang ya, utang. Saya minta penjelasan dikit, kenapa utang pada masa lalu, zaman Pak Jokowi ada mengatakan itu ya, bikin susah saat ini? Oke. Saya begini, yang selalu dibuka oleh Menteri Keuangan itu hanyalah utang pemerintah. Padahal ada 4 komponen utang yang tidak pernah dibuka. Utang pemerintah saya sudah dulukan. Itu memang sekitar 10.000 triliun. 10.000? Ya, ya. Tapi ada utang BUMN sekitar 8.000 triliun. Sudah 18.000 triliun. Okay. Terus ada utang kewajiban pemerintah yang tidak dibayarkan selama ini itu 4.000 triliun. Itu utang. Apa tuh misalnya? Itu dana pensiun apa segala itu enggak. 4.000 triliun berarti 18 tambah 4 22.000 triliun. Ada utang kewajiban yang ditunda seperti utang ke BUMN itu sekitar 1.000 triliun, 1.500 triliun. Jadi ada 25.500 triliun utang. Oke. Nah, kita lihat, kita bandingkanlah. 2014 utang pemerintah itu 2.600 triliun. Utang pemerintah. Utang BUMN 2.400 triliun. Kalau utang siapa nih? Nah, bekas 2019, 2024 itu utang pemerintah itu 9.000 triliun, utang BUMN 7.000 triliun, 15.000 triliun. Nah, total utang 4 tadi dulu 2014 itu sekitar 10.000 triliun, berubah menjadi 24.000 triliun. Oke? Nah, sekarang kita masuk. Jadi sekarang naik berapa kali lipat tuh? Berkali lipat, 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dari segi bunga utang pada saat 2014 itu sekitar 2 sampai 2,5% bunga utang. Pada saat Sri Mulyani keluar itu 6 sampai 7% bunga. Nah, pembayaran utang pada saat 2014 pembayaran utang pokok dan bunga itu sekitar 400 triliun. Pak Prabowo menerima pembayaran utang pokok dan bunga warisan 1.600 triliun setiap tahun. Setiap tahun. Nah, karena tahun depan. Nah, naik 4 kali lipat kewajibannya. Coba bisa bayangkan betapa naiknya itu. Ini angka loh. Nah, maksudnya. Jadi setiap tahun kita harus membayar lewat APBN kita 1.600 triliun. Pokok dan bunga. Dari kurang lebih APBN 3.000 triliun. Ya. Jadi lebih dari 50%-nya untuk bayar utang. Sudah mendekati. Sehingga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi memang tidak ada jalan lain. Pak Prabowo harus mencari Menteri Keuangan yang menghentikan tren yang salah ini. Tidak ada jalan lain. Nah, kalau ada yang memuji, kita bicara angka lah. Bagaimana masuk akal kita biarkan mencari utang terus dengan bunga 7%. Negara-negara lain 3-4%. Terus hebatnya di mana? Nah, ini kan kotak Pandora yang harus dibuka. Jadi bukan berarti bahwa ada kesalahan di situ. Kita akui demi rakyat. Masa demi jadi nggak usahlah kita ini bahwa silakan perbaiki, kurangi utang, kurangi bunga utang. Nah, usahakan pendapatan negara naik. Itulah saya pikir dilakukan oleh Pak Prabowo lewat pengambilan sawit, pengalihan tambang untuk segera membayar utang. Baik. Jadi intinya lebih dari 50% APBN itu untuk bayar utang, sehingga sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa untuk beli banyak karena ada belanja pegawai itu segala macam, gaji pegawai besar ya, dan efisiensi dan tidak bergerak ekonominya cenderung begitu, karena memang nggak ada ruang moneter. Ruang fiskal yang kemudian bisa dilakukan sesuatu. Karena kecil banget sisanya. Ada yang satu penting supaya paham. Pemberi utang ke negara itu adalah orang kaya yang membeli sun. Ya. Orang kaya yang beli sun. Dia menerima bunga 6-7%. Sementara orang miskin, mungkin kita juga, nabung di bank sekarang hanya 2%. Orang kaya inilah yang menikmati bunga sun itu. Nah, itu kita harus buka semua. Jadi ini harus dikoreksi. Surat berharga negara ya. Ada sukuk, ada obligasi dan seterusnya. Ada komentar soal itu? Silakan. Iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena utangnya terlalu banyak dan itu ada di zaman Pak Jokowi. Pertama gini, Bung Aiman, sebelum saya coba memberikan pendapat saya ingin menegaskan standing position dan position statement saya pada malam ini.
Jadi saya di sini duduk sebagai relawan Jokowi yang sekaligus menjadi relawan Prabowo Gibran kan. Jadi itu supaya jelas clear posisi saya di sini. Jadi kita bicara supaya nanti publik juga bisa tercerahkan mindset kita, latar belakang kita, lalu kemudian statement kita itu mengarah pada tujuannya apa. Clear itu. Nah, tadi soal pertama yang tadi Pak Dido ya, soal bahwa memang Prabowo lagi melakukan proses pergantian ya, apapun misalnya persepsi kita masing-masing, apakah itu dianggap sebagai bersih-bersih ataukah misalnya itu bagian dari merit system ataukah bagian dari, kalau menurut saya itu sebenarnya hal yang sangat biasa karena menurut UUD 45 pasca amandemen itu kan itu menjadi hak prerogatif full, menjadi kewenangan seorang presiden di pasal 17 Undang-Undang NRI itu pasca amandemen. Nah sehingga nggak ada satupun lembaga, nggak ada satupun person yang bisa menginterupsi atau bisa mendelegitimasi keputusan atau apa yang menjadi diskresi seorang Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, kita sangat tahu Presiden Prabowo ini seorang yang punya kapasitas kekuatan strong leadership. Dia bukan orang yang mudah didikte, dia bukan orang yang yang misalnya mudah ditekan. Karena kita tahu kan beliau ini mantan Kopassus, ahli strategi lapangan, sekaligus menjadi pimpinan partai politik besar hari ini. Sehingga kombinasi antara strategi lapangan dengan keputusan-keputusan politik tingkat tinggi itu sudah ada di mindset seorang Prabowo. Sehingga nggak mungkin ada kekuatan ataupun person atau lembaga yang mampu mendikte beliau. Nah kalau hari ini beliau memutuskan resapel pergantian, bagi kita itu menjadi dasarnya adalah legitimasi undang-undang, legitimasi konstitusi. Yang kedua, yang saya mau katakan bahwa kalau hari ini misalnya tadi ya mungkin tujuannya kita tahu juga, misalnya dipersepsikan bahwa bersih-bersih kabinet ini dari orang-orang Jokowi. Bagi kita sebenarnya itu ya terserah masing-masing person menginterpretasi kebijakan itu. Tetapi yang kita mau katakan bahwa Pak Jokowi pun itu tidak pernah melakukan tekanan politik atau rekomendasi politik kuat untuk mengatakan bahwa tolong si ini masukkan sebagai menteri ini, si B masukkan sebagai menteri. Gak pernah Pak Jokowi? Gak pernah. Sejak awal? Kami bisa menjamin itu sebagai orang yang dekat dengan Tidak Jokowi. ada titipan satu menteri pun Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Gak ada. Anda yakin kan itu? Betul. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Oh, kami jadi gini. Nah, karena kan ini beredar di luar, ini titipan, ya, ini titipan, makanya kan, ini titipan. Tadi saya mau mengatakan bahwa standing position saya malam ini sebagai relawan Jokowi yang sampai hari ini, mulai dari ketika Pak Jokowi maju menjadi dari Solo pindah ke DKI sebagai gubernur DKI, lalu kemudian naik menjadi presiden, relawan-relawan yang terbentuk itu menempatkan Jokowi sebagai pembina tunggal, ya, sampai beliau terpilih menjadi presiden 10 tahun, lalu kemudian turun hari ini, Pak Jokowi itu masih menjadi pembina sebagian besar relawan-relawannya, termasuk kami di Bara JP ya. Nah, jadi dengan posisi beliau sebagai pembina, maka diskusi-diskusi, baik itu tatap muka kami 2-3 bulan ini sudah 3 kali juga bertemu beliau ya. Berdiskusilah banyak hal tentang bagaimana supporting beliau terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk kepentingan beliau hanya satu, 2045 100 tahun Republik ini harus mencapai Indonesia emas. Itu satu kepentingan beliau. Sehingga proses kesinambungan pemerintahan itu menjadi titik stressing point dari seorang Jokowi kepada pemerintah hari ini. Nah itu harapan ya, harapan itu bukan berarti tekanan politik. Karena gini, apa sih kalau mau jujur ya, apa sih kekuatan Pak Jokowi hari ini? Beliau bukan elit partai. Beliau bukan seorang presiden partai atau ketua umum partai. Tetapi catatannya adalah beliau punya pengikut-pengikut setia. Ini yang selalu dibahasakan oleh teman-teman yang gak senang istilahnya termul apa segala macam. Beliau punya kekuatan sosial. Punya kekuatan sosial yaitu organisasi relawan yang terorganis,
terorganize sampai ke basis akar rumput. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan-pertimbangan siapapun yang memimpin Republik ini untuk selalu ya katakanlah harapan Pak Jokowi itu sedapat mungkin dikanalisasi. Ya, dua hal tadi saya catat ya. Pertama, nggak pernah ada titipan Pak Jokowi sejak awal Pak Prabowo menjabat. Nggak ada tuh menteri-menteri titipan Pak Jokowi, satu. Yang kedua, Pak Jokowi udah nggak punya apa-apa kok. Hanya kekuasaan nggak punya. Hanya punya relawan yang masih setia. Ya. Oke, Bung Rey silakan. Apa ini saya? Nggak ada yang mau dikomentar atau setuju semua apa-apa? Ya saya nggak tahu ke siapa komentar ini gitu ya. Cuma kalau ditanya terkait dengan dua kali reshuffle yang terjadi bulan September, istilah saya itu de-Jokowinisasi menuju ke gerindranisasi gitu. De-Jokowisasi? Karena nggak ada orang-orang Jokowi. Ada satu lagi, de-Megawatisasi. Kenapa saya sebut de-Jokowinisasi? Pertama, ya kan tidak sebutkan. 5 plus 1 dari menteri itu orang-orang yang pernah bersama dengan Pak Jokowi. Ibu Sri Mulyani, Pak Budi Gunawan, Pak Abdul Qadir Karding, kemudian Ari Tejo, Budi, kemudian Ari Tejo, itu 5 kan. Itu yang di reshuffle tuh. Dan itu bukan orang Jokowi semua? Bukan. Itu semua menteri yang pernah bekerja sama juga dengan Pak Jokowi. Plus 1 menteri yang dipindahkan dari BUMN ke Menteri Menpora. Yang menurut saya secara strategis yaitu turun dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Jadi 5 plus 1 menunjukkan kepada kita terjadi de-Jokowinisasi. Dilakukan oleh Pak Prabowo, tapi penggantinya umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo. Sebagiannya memang orang Gerindra, sebagiannya orang yang kita kenal dekat secara personal dengan Pak Prabowo gitu. Di luar kementerian ada kawan kita Hasan Nasbi yang juga dikeluarkan meskipun ada teman Pak Jokowi yaitu Bung Kodari yang naik gitu. Jadi kalau disebut apakah terjadi peminggiran? Kalau konteksnya itu iya gitu. Kalau disebut apa sih kekuatan Pak Jokowi? Kekuatannya sebetulnya pada orang-orang ini gitu. Pada sejumlah menteri yang berada bersama dengan Pak Prabowo yang sebelumnya adalah orang yang bekerja sama dengan beliau. Itulah kekuatan-kekuatan beliau gitu. Kalau kekuatan relawan ini bagaimana? Ya bisa saja. Cuma kan relawannya juga. Bentar, bisa jelaskan kekuatan Pak Jokowi itu ada di menteri-menteri yang ini yang sebagian sudah dilengserkan dan sebagian masih ada. Iya, kekuatan dia kan ada. Dari mana bayangannya? Misalnya dari mana? Ya karena orang-orang ini pernah bekerja sama dengan beliau. Oke, lalu kemudian bisa membentuk kekuatan apa mereka? Ya kita nggak tahu apa yang sedang mereka kerjakan kan. Cuma kan kalau Pak Prabowo juga adalah orang Jokowi juga kan dalam kementerian beliau. Iya. Jadi mungkin itu hipotesa itu bisa hilang dengan asumsi itu. Itu menariknya Pak Prabowo orang yang bekerja sama dengan Pak Jokowi adalah orang yang sekarang meminggirkan orang-orang yang pernah kerjasama dengan Pak Jokowi.